Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di acara Choose Relax, diskusi serius sambil relax. Bersama dengan saya Jovina dan saya Kaisal. Kami selaku MC yang akan memandu kegiatan Choose Relax pada hari ini. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita mau ucapin dulu nih selamat datang kembali di acara Choose Relax edisi terbaru kita yang dilakukan pada hari ini 22 November 2024 di Aula B kali ini nih. Pastinya tamu kita undang juga nggak bakal main-main banget, nggak bakal main-main karena tamunya kita ini siapa sih Joy? Narasumber kita. Oke, edisi kali ini itu merupakan edisi ke-6 dan edisi hari ini itu merupakan edisi yang spesial banget karena bisa dilihat salah satu cluenya ada di PPT. Edisi hari ini merupakan edisi kolaborasi antara mata pelajaran PPKM bersama dengan Ibu Maria dengan program OSIS Choose Relax Nissan. Dari kolaborasi ini akhirnya kita berhasil mengundang tamu yang dia ini merupakan salah seorang alumni, udah di belakang tuh tamunya. Alumni Iya. yang berapa sih Joy? Kasih tahu dong. SMA kita kan berdiri udah lama nih ya. Iya, Nah, dia ini merupakan alumni yang lulus setelah 3 tahun SMA ini dibuat. 3 tahun setelah rumah dan sekolah ini dibuat, udah lama banget berarti ya. Nenek moyang kita bisa dibilang ya. Ya, angkatan ketiga ini. Nah, Terus edukasi dia, pendidikan dia, dan juga profesinya tentunya gak main-main karena dia itu merupakan seorang yang bergelar magister atau S2 pada bidangnya nih teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada yang bisa nebak nggak? Jurusan dari narasumber kita ini magister apa sih? Kamu bisa tahu sendiri? Kalau profesinya kira-kira ada yang bisa nebak gak? Pinter banget, Audrey pinter banget. Oke, tapi sebelum kita mulai kegiatan Choose Relax kali ini, di sini masih ada yang ingat nggak jargon dari Choose Relax itu apa? Iya. Oke, kalau masih ada yang nggak ingat nih, karena Choose Relax terakhir, Choose Relax terakhir itu kita adain waktu Pos DKI ya, itu edisi kelima Choose Relax kita. Dan itu jadinya FLS, jadi teman-teman pada nggak ada yang hadir. Ada yang hadir juga. Tapi kali ini adalah edisi ke-6 Choose Relax ya. Oke. Sebelum kita mulai kita bakal jargon dulu. Kalau kita bilang Choose Relax, kalian jawab diskusi serius sambil relax. Siap gak? Michelle gimana Michelle? Siap kan Michelle? Michelle ya siap Michelle? Oke, langsung aja ini jargon. Choose Relax. Diskusi serius. Oke, kita ulang jargonnya ya. Choose Relax. Oke, ini teman-teman udah pada bangun semua, udah bangun semangat buat dengerin talk show yang sangat-sangat bermanfaat ini Joy. Tapi sebelum kita mulai talk show-nya, kita bakal dengerin apa sih Joy? Tentunya acara di Seci nggak akan lengkap tanpa adanya kata sambutan. Kalau begitu, langsung saja kita undang Wakil Kepala Sekolah kita kepada Bapak Toto, dipersilakan untuk memberikan kata sambutannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Baik, untuk di pagi hari yang cerah ini, puji syukur alhamdulillah kita masih kedatangan tamu ya, alumni. Kalau nggak salah tahun 2014 ya, Richard. Jadi Richard kakak kelas kalian dulu tahun 2015 masih mau berkontribusi di sini untuk memberikan pengalaman-pengalaman dari Richard dan juga bagaimana sih dia bisa sampai jadi pengacara. Perjalanannya panjang. Dulu
Kalau saya panggilnya Pak Richard kali ya, kalau sekarang. Jadi Pak Richard ini dulu ya, seingat memori saya, orang yang paling sering dipanggil ke ruang BK. Iya. Tapi alhamdulillah ya, karena keseriusan Richard ya, ketekunannya dari mulai kelas 11, kelas 12, akhirnya sekarang bisa S2 ya, S2 di UNER. Tadi saya sempat dapat info sebagai pengacara. Kalau saya ingat, mohon maaf ya Richard ya, sekedar nostalgia aja. Richard tuh istilahnya Bandung banget. Makanya kalau sekelas kayak Ricky, Nathanael belum ada apa-apanya. Dibandingkan, belum ada apa-apanya ya. Tapi apa di situ? Intinya Richard ini mau berubah gitu. Mau menyadari bahwa hidup tuh masih panjang gitu ya. Masih muda, masih harus banyak prestasi yang bisa kita raih ke depannya. Kita kan nggak tahu kalian nanti suatu saat nanti mau jadi apa gitu ya. Mungkin Ababu nanti 10 tahun kemudian jadi pengusaha sukses gitu ya. Bisa punya pulau sendiri ya. Ricky 10 tahun ke depan bisa jadi dokter, dan yang perempuan mungkin bisa jadi psikiater sukses gitu ya. Ya, jadi hari ini Richard akan membawakan ya materi yang sangat bagus sekali untuk wawasan kalian mengenai mengeksplorasi HAM ya. Hak asasi manusia dari kacamata seorang pengacara ya. Jadi apa aja sih kira-kira poin-poin dari HAM itu yang perlu kita ketahui, dan kira-kira masalahnya apa dan solusinya bagaimana sih terkait dengan HAM ini ya. Jadi bersyukur sekali ya kakak kelas kalian masih mau ya, memberikan kontribusinya untuk kalian semua. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, nggak datang 2 kali ya. Ini kesempatan yang sangat berharga buat kalian semua, jadi tolong didengarkan, disimak dengan baik, dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Ya, mungkin itu saja sekedar sambutan dari Bapak. Semoga semuanya menikmati wawasan dengan Pak Richard ini. Oke. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Toto atas kata sambutannya. Sekarang kita bakal dengerin lagi nih kata sambutan dari ibu guru kita tercinta yang sudah memediasi acara Cius pada hari ini. Gambarnya udah ada di PPT. Langsung aja kita sambut Ibu Maria Meslita. Untuk waktu depan kita persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, ini momen yang sangat saya tunggu-tunggu, yang sebenarnya adalah direncanakan udah dari tahun sebelumnya ya, dari tahun lalu, dan puji Tuhan alhamdulillah tahun ini menjelang tahun 2025 saya bisa mewujudkan, yang kemudian saya dibantu oleh OSIS. Ya senang karena belajar PKN itu kan nggak harus di dalam kelas. Apalagi kemarin kan kita kalian sudah mempraktekkan simulasi sidang di pengadilan seperti apa mengambil salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Maka kemarin itu kan kalian kritis, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar, Bu, ini kalau di sidang hakimnya berapa ya? Terus pengacara itu boleh nggak sih dari si pelaku dan lain sebagainya. Nah, saat ini, momen ini berarti kalian bisa bertanya apapun
ya seputar apa yang sudah kalian lakukan kemarin di simulasi sidang tersebut. Kalian bisa tanya dengan Kak Richard, dan Kak Richard ini kan orangnya seru dan sudah mengenal TC, jadi kalian gak usah sungkan-sungkan untuk bertanya, mumpung ada ahli atau sumber yang bisa ditanya, menjawab dengan benar dan tepat. Kalian sudah siap? Oke, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi. Selamat mendengarkan, selamat belajar, dan selamat bertanya. Terima kasih. Sekian. Saya kembalikan ke Kaisa. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Maria atas kata sambutannya. Selanjutnya kita bakal langsung aja nih, tanpa berlama-lama lagi dan tanpa bikin kalian makin penasaran, langsung saja kita undang moderator kita hari ini kepada David Sariputra dan Kevin Gunawan. Kita persilahkan. Halo semuanya. Ya, jadi kita bersyukur dapat kesempatan ini ya. Soalnya udah nggak OSIS tapi masih bisa choose relax. Ya. Jadi kita di hari ini dimintain tolong sama Bu Maria buat menjalankan acara ini. Jadi teman-teman, kita harapin sih bisa nikmatin acara hari ini, Davin ya. Ya, karena hari ini sangat relate banget dengan materi kita dan pastinya kepake bisa nih, kepake buat PAS nih nanti. Betul banget. Sama nih nanti teman-teman kita harapin banget, pertama jangan tidur, kedua jangan main game, sama yang ketiga jangan berisik. Bisa nggak? Bisa nggak guys? Yang belakang bisa nggak? Coba dong. Mau semua yang jawab. Teman-teman semuanya bisa nggak? Oke, kita ada deal ya, sepakat bisa ya. Jadi ntar kalau ada yang tidur, ada yang main game, ada yang berisik, kalau misalkan ditegur, tolong jangan marah karena udah sepakat. Oke? Oke, jadi Cius Relax pada hari ini teman-teman semua udah tahu belum temanya? Apa temanya? Yang menjawab udah. Apa dia apa? Program dari kacamata pengangkatan. Menurut kamu HAM itu apa dia lagi? Hak asasi manusia Kevin. Ya apa? HAM itu apa? Itu kebanyakannya. Hak manusia dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Oh iya. Bener nggak teman-teman? Tepuk tangan dong buat Deren. Oke. Jadi tadi katanya pada bisa disuara nih. Oke. Kita ngatur ya. Oke, jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat. Tadi udah di-spill dikit sama Pak Toto, sama Kaisar, sama Joy. Yang mana dia ini tadi benar yang dibilang alumni SMA Cinta Kasih Suci angkatan ketiga. Jadi udah 10 tahun, 10 tahun yang lalu lulus. Iya. Baru kita masuk. Betul banget. Dan katanya nih sebelumnya ada sampai dikit nih. Aku tahu dari Anika sama Bernard katanya pernah ketemu sini sama narasumbernya David. Di mana? Di Tomorrow. Emang iya? Iya. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak sih kayaknya ntar sama narasumbernya ya. Iya. Soalnya tadi sempat Pak Nato bilang juga di spill katanya Badung. Sebadung apa sih? Penasaran ya? Iya nih, nanti kita coba gali nih Kominsa. Tadi namanya di spill. Betul banget. Dan juga Kak Rizal ini melanjutkan studinya setelah SMA di Universitas Palangkaraya dengan jurusan hukum, dan juga melanjutkan studi S2-nya di Universitas Erlangga dengan jurusan kenotariatan. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau lanjut ke PTN, terutama di UNER nih, siapa tahu bisa nyoba tanya-tanya sama Kak Rizal. Ya, dan sekarang Ko Richard ini berkarir sebagai Junior Associate di Law Office LHS and Partners Advocates and Legal Consultants di Cisauk, Tangerang, Banten. Dan tadi sempat bincang dikit katanya nggak cuma di domisili Jakarta Banten aja, Ko Richard juga sering keluar kota katanya. Wih, habis dibaca backgroundnya, kira-kira menurut kalian gimana guys? Serius nggak? Mau langsung panggil? Mau? Ya udah David, kita langsung panggil aja kali ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil narasumber kita pada hari ini, Kak Richard. Tepuk tangan.
Ya, kita undang Bu Mari dan Pak Toto untuk maju ke depan. Kita ada sesi foto dulu sebelum masuk, karena nanti fotonya akan dipakai untuk ada sesuatu. Oke, Pak Mari dan Pak Toto disilahkan. Oke, ini dia narasumber kita hari ini, Kak Richard. Kalau tadi kan cuma disebutin tuh background doang. Pas sudah ketemu, pas sudah melihat orangnya, menurut kalian gimana nih? Ganteng. Alim, bukan Alim ini. Oke lah, mungkin kita bakal persilahkan buat Kak Richard mungkin sapa teman-teman yang lagi SMA dulu nih kok, silakan. Halo teman-teman semua, adik-adik yang saya banggakan. Shalom. Terima kasih Pak Toto, Bu Maria sudah izinkan saya di sini untuk menyampaikan teman-teman semua beberapa materi yang singkat aja lah nanti ya. Izinkan dulu sebelum kita mulai saya kenalan dulu. Mungkin saya berdiri kali ya, biar kenal saya mulai yang di belakang tuh nggak kelihatan. Halo adik-adik yang di belakang. Perkenalkan nama kakak Richard, kakak alumni tahun 2014. Kakak generasi ketiga dari SMA Seci. Jadi Seci berdiri di tahun 2010 atau 11 menjelang 2011. Kakak alumni ketiga. Jadi di atas kakak cuma 2. Ada 1, 2 dan saya yang ketiga. Jadi saya 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, saya tepat duduk di belakang di sana, seperti yang teman-teman lakukan di sana. Saya flashback kehidupan saya zaman SMA. Saya pernah duduk di sana dan saya nggak memperhatikan di sini. Nah, flashback itu saya sering lakukan itu, sering sekali dan notabene-nya mungkin guru-guru di sini pada kenal saya, pasti kenal sampai 10 tahun berlalu pasti kenal karena saya orang yang paling spesial dalam arti banyak buku hitamnya. Buku hitam, pernah masuk buku hitam teman-teman? Hah? Gak pernah, buku hitam tuh buku BK, panggilan orang tua. Biasanya itu buku BK itu untuk panggil orang tua. Nah, sekilas perkenalan saya singkat seperti itu. Dan saya bukan orang yang bagus-bagus sekali di bidang pendidikan. Pendidikan saya di SMA cukup tidak terlalu bagus nilainya. Tetapi saya punya semangat juang, semangat SBM. Saya menempuh SBMPTN saya lulus, puji Tuhan. Puji Tuhan saya lulus karena niat belajar. Jadi teman-teman yang di belakang atau yang mungkin ada kekurangan kebandalan atau segala macam, lu gak usah takut. Selama lu belajar, lu bisa. Intinya itu aja teman-teman. Perkenalan singkat saya. Thank you. Oke, tepuk tangan dong teman-teman semua. Oke, David, menarik banget ya. Udah dijelasin tadi backgroundnya secara lebih rinci lagi ya. Dari tadi Pak Toto ngomong Badung, terus beneran dikonfirmasi emang beneran katanya Badung duduk di belakang. Tapi tadi juga sempat nyampe bahwa dari secara nilai kan, maksudnya tadi Kak Rita juga nyampe bahwa bukan yang spesial, bukan yang gimana-gimana banget. Tapi di karir ini kenapa sih bisa milih salah satu jurusan yang sekiranya itu wow gitu menurut beberapa orang, jurusan hukum? Dan mungkin bisa diceritain juga apakah ketemunya di SMA atau udah keluar SMA baru nemu milih jurusan hukum. Jadi jurusan hukum ini sebenarnya agak-agak susah, agak-agak gampang teman-teman. Masuk di dunia hukum gampang, keluarnya susah. Itu kalau dibilang masuk kuliah gampang, keluarnya susah. Nah, jadi
saya memilih kuliah hukum ini background keluarga saya dari orang tua saya juga sudah lawyer. Orang tua saya, bapak saya adalah advokat, sudah senior, dan saya mewariskan sifat kehukuman kali ya. Jadi saya juga sudah pernah menjabat OSIS dulu SMA. OSIS jabatan saya adalah seksi keamanan. Saya koordinator keamanan, jadi yang bandel-bandel yang kriminal urusan sama saya tuh biasanya. Nah, sampai kelas 12, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu rata-rata saya yang mengawasi. Jadi guru-guru komunikasi sama saya tuh. Jadi kenapa jurusan hukum? Niat, dan niat itu yang memang faktor utama, teman-teman. Jadi jurusan hukum ini bukan berarti saya pengen ambil salah jurusan. Banyak teman-teman saya juga di lingkungan saya salah jurusan untuk ambil hukum, tapi akhirnya ujung-ujung jadi bekerja di bank, bekerja di perusahaan membutuhkan hukum, legal membutuhkan hukum. Jadi perusahaan itu banyak membutuhkan hukum, startup pun membutuhkan hukum, bank pun membutuhkan hukum. Tapi kenapa saya menjadi lawyer? Bawaan hati. Kalau bawaan hati itu untuk menyelamatkan teman-teman atau keluarga-keluarga juga, ya rekan-rekan juga, itu juga panggilan hati lah, Panggilan hati, asik panggilan hati. Udah kayak kemarin, siapa yang ngomong ya? Kayaknya pas aku ngobrol-ngobrol sama Maria juga ngomong, jadi guru panggilan hati katanya. Panggilan hati nggak bisa bohong ya Boy. Oke nih David. Tapi kita udah nanya soal jurusan nih. Nah pas aku coba scroll down CV-nya, aku mikir, ini Kak Richard nih sebenarnya tinggalnya di mana sih? Kok bisa ngambil S1-nya di Universitas Palangkaraya, terus tiba-tiba S2-nya di UNER, di Surabaya, dari Jakarta ke Kalimantan ke Surabaya. Nah ini kenapa nih? Bisa tolong diceritain nggak? Kita sekilas saja untuk hal itu. Jadi selama saya SBMPTN, saya ceritakan sedikit pengalaman saya mengikuti SBMPTN sampai dengan saya ikut program S2. Jadi dari mulai SBMPTN, sebelum masuk ke SBMPTN ada namanya SNMPTN zaman saya, itu melalui undangan. Mungkin kalau dari undangan saya udah nggak bakal masuk kemanapun undangan, nilai saya juga peringkat 20 gitu. Saya peringkat 20 dari 25 orang satu kelas. Nah, udah terbaik lah itu. Jadi kalau dari nilai mungkin tidak, tapi kalau dari SBMPTN saat itu saya memilih 2 universitas. Yang pertama Universitas Veteran Nasional di Yogyakarta. Puji Tuhan saya keterima di jurusan akuntansi. Lalu saya memilih Universitas Palangkaraya. Palangkaraya, tahu di mana Palangkaraya teman-teman? Di mana nih? Ada yang tahu? Coba. Kalimantan mana? Tengah. Betul, Palangkaraya Kalimantan Tengah. Dia ibu kota dari Kalimantan Tengah. Jadi Palangkaraya ini salah satu kandidat sebagai ibu kota negara kemarin. Selain Penajam, dari Palangkaraya itu termasuk ibu kota. Dan saya kurang lebih 6 tahun di sana. Kenapa 6 tahun? Kuliah 4 tahun doang Kak. Saya 2 tahun kerja. Saya asdos. Saya asisten dosen di Palangkaraya. Dan puji Tuhan rekomendasi asdos ini yang membawa saya ke program S2 di Erlangga. Jadi singkat cerita seperti itu teman-teman. Keren juga ya. Bisa tiba-tiba dari sini ke Kalimantan, balik lagi ke Surabaya. Tapi ke Surabaya juga jalan keren. Jarang loh kita lihat bahwa orang yang melanjutkan studi S2-nya lewat jalur rekomendasi itu jarang ya, Ko Richard ya? Jarang. Dan ini spesial banget bisa lewat jalur rekomendasi, dan jalur rekomendasinya melalui yourself. Oke, tadi kita udah bincang sedikit ya background Ko Richard, terus perjalanannya sedikit lah sampai sekarang. Mungkin kita langsung coba masuk aja ke pembahasan inti yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi mungkin pertama dari Ko Richard,
bisa ngasih dijelasin kalau dari Ko Richard sendiri HAM itu apa? Terus apakah orang-orang ini masih sering menyalahartikan HAM gitu? Oke. Saya jelasin dulu sebentar Davin ya. Profesi lawyer ini sedikit saja. Jadi profesi lawyer ini konteksnya luas teman-teman, luas sekali. Sama seperti dokter, sama seperti perawat, sama seperti bidan. Tapi lebih fokus ke profesi dokter. Sama 11-12. Kenapa saya bilang sama-sama menyelamatkan orang? Nah, jadi profesi lawyer ini harus ada namanya keterampilan, dan saya basicnya di ilmu hukum perdata. Kalau bicara tentang HAM, tadi yang David bilang, ranah hukum yang saya pelajari dengan HAM itu cukup berbeda. Tetapi dasar dari sebuah hukum, dasar dari segala hak manusia adalah HAM. Itu sudah dijelaskan dalam pasal dijelaskan dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang dasar kita 1945 harus ingat. Di situ tertulis di dalam pasal 28A sampai 28J bahwa kita mendapatkan hak pendidikan kayak teman-teman sekarang. Teman-teman sekolah sekarang itu merupakan hak yang diberikan dari pemerintah, diberikan dari negara, diberikan dari sebagai kalian sebagai manusia untuk melanjutkan pendidikan. Jadi hak HAM itu hak dasar yang mengikat. Hak dasar yang mengikat yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, oleh orang lain. Jadi misalnya kamu HAM Kevin, kamu sudah diberikan HAM. HAM kamu ini adalah melakukan pendidikan. Kamu bebas berpendapat, kamu bebas belajar sampai saat ini, kamu bebas berusaha mendapatkan sesuatu dari negara, itu merupakan dari HAM. Jadi semua yang kita lakukan dasarnya adalah HAM. Semua peraturan undang-undang apapun, semua undang-undang, baik undang-undang ITE, baik undang-undang pidana, itu harus merekomendasikan HAM dalam pasalnya, gitu. Singkatnya itu untuk HAM. Oke nih. Tapi ini aku coba pengen nanya nih kok. Kan tadi kayak kita kan sebagai siswa biasa juga udah mendapatkan HAM-nya sendiri kan. Betul. Secara porsi kan kita udah terbagi tadi HAM untuk belajar, HAM untuk berpendapat dan lain-lain. Tapi kalau misalkan nih in case ketika memang ada salah satu teman kita di sekolah yang ternyata merebut hak kita nih. Contohnya hak untuk kenyamanan diri di kelas contohnya. Kayak tiba-tiba lagi duduk diem, tiba-tiba ditabok. Kalau lagi duduk diem, tiba-tiba dicekek. Nah, kalau begitu, kira-kira bisa nggak sih kita laporin ke yang berwajib karena udah merusak keamanan kita nih? Kalau konteks dalam pertemanan, itu kita anggap konteks pertemanan, Kevin. Kalau konteks pertemanan itu adalah konteks kehidupan sehari-hari. Jadi, lex specialis derogat, lex specialis infantry. Jadi ada namanya pemberlakuan hukum khusus menyampingkan hukum umum. Jadi hukum umum ini kan bahwa kita mengganggu orang ini salah, tapi disampingkan oleh hal itu. Jadi kita harus ingat disampingkan itu dalam arti kalian kan berteman, dan itu saya lakukan dulu waktu saya SMA. Saya sering melakukan hal itu. Jangan seperti itu, saya bakal korek maaf belakang teman lagi duduk belakang. Biasanya kita kan master cengeng kita begini kan. Nah, biasanya gitu kan. Kalau ketemu master di tangga kita kan pasti begini kan. Nah, itu kita lakukan. Jadi itu saya sering sekali bakar pakai korek teman-teman saya. Dan itu termasuk pelanggaran HAM. Tapi itu termasuk adalah kehidupan sehari-hari. Itu adalah pelanggaran yang dilakukan oknum seperti saya, mungkin seperti teman-teman yang sudah pernah melakukan hal itu adalah pelanggaran HAM. Tapi bentuknya ringan. Jadi ada kasus yang ringan, gitu loh. Bisa dimaafkan? Bisa. Tergantung orang yang mau maafkan atau tidak. Wah, tadi kayaknya bener kayak Pak Tato bilang, kayaknya
badannya bukan bandel biasa ya. Masih lagi mau hormat dibakar. Oh, bandelnya nggak level sama kita. Oke, tadi kita udah ngaitin nih David soal kehidupan kita sebagai siswa. Coba nih, menurut David kira-kira kita pengen tanya apa lagi sih ke Kancar ini? Kalau tadi mungkin di konteksnya di sekolah pertemanan itu mungkin kita tanya lagi nih. Kalau tantangan menegakkan HAM tapi lebih ke era digital sekarang mungkin di sosial media atau enggak ya lebih luas daripada lingkungan sekolah ini. Itu tantangannya apa aja sih, Bang? Yang pertama, kita susah menegakkan pelanggaran privasi, teman-teman. Sekarang undang-undang privasi kita di tahun 2024 baru dijalankan. Di undang-undangnya di tahun 2022 dijalankan tahun 2024. Contoh kasus pernah saya alami. Jadi kalian pernah baca berita korupsi BTS? Pernah dengar kalian korupsi BTS? Kominfo? Pernah? Saya adalah salah satu lawyer di situ. Saya menangani kasus di situ. Jadi singkat cerita, saya jelaskan untuk membuktikan suatu pelanggaran HAM di bidang privasi, di bidang apalagi kita bahas konteksnya media sosial, itu sangat berat teman-teman. Karena kita tidak bisa langsung meminta HP dia untuk dicek. Kita tidak bisa langsung meminta dia, saya ambil HP-nya atau komputernya. Sekarang semua yang kita kumpulkan, baik data diri, baik keluarga, itu semua ada di HP. Kalau orang dari pegang HP-nya, kok kalang kabut tuh orang semua. Dipegang aja HP-nya, kalang kabut. Baik pejabat bisa ngomong, saya akan melakukan korupsi, coba saya pegang HP-nya, pasti kalang kabut. Nah itu yang jadi berat memang untuk di bidang itu. Jadi dalam kasus ini saya pernah menangani pelanggaran HAM berat sekali, dan ini terjadi saham. Kalian pernah main saham? Nah, jangan salah dan jangan salah berpikir bahwa saham itu juga banyak melakukan pencucian uang, money laundering. Jadi salah satu pelanggaran HAM yang saya pernah tangani adalah tentang money laundering, korupsi BTS. Di mana letaknya penggunaan dan pemalsuan data pribadi seseorang. Itu termasuk pelanggaran HAM berat. Karena seorang yang tidak tahu hukum, seorang yang tidak tahu mengerti ekonomi, dan klien saya waktu itu adalah seorang OB. Saya memegang seorang OB yang dimana namanya ini, data pribadinya ini, data kuliahnya, sekolahnya, data keluarganya didaftarkan untuk saham di sekuritas. Saya bongkar-bongkar aja nggak apa-apa. Ini salah satu edukasi penting buat teman-teman, bahwa pelanggaran HAM itu bentuknya banyak. Bisa terjadi di pelanggaran privasi, bisa terjadi di pelanggaran penipuan. Banyak juga yang menjadikan dasar bahwa pelanggaran HAM itu berat, gitu teman-teman. Lalu kesenjangan digital. Jadi saya karena 6 tahun di Kalimantan Tengah, media sosial kita, internet kita ini tidak merata. Itu yang menjadi menghambat namanya penegakan atau mendapatkan HAM bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Karena kenapa? Di daerah-daerah terpencil seperti di Kalimantan Tengah, kalau kalian pernah datang ke Kalimantan Tengah itu luas, dan itu ada daerah terpencil yang dimana kalau kita lihat orang Dayak yang kupingnya panjang, saya sudah pernah lihat itu, dan saya sudah berkomunikasi langsung. Dan saya bisa bahasa Dayak, saya bisa. Nara ikau kayak gini, ikau. Jadi bahasa Dayak itu
banyak. Dayak itu banyak. Dayak Ilir, Dayak banyak lah. Saya sebutin nanti ada seribuan, banyak sekali. Jadi itu yang menjadi penghambat HAM ini dilaksanakan kepada masyarakat terpencil. Salah satunya adalah kekurangan internet. Banyak sekali teman-teman untuk hal-hal untuk pelanggaran yang mendukung atau menghambat penegakan HAM itu banyak sekali faktornya. Ya secara satu seperti itu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang pendukung. Oke, dari Bikunca tadi udah jelasin. Selama internet tidak dikuasai oleh pemerintah, tidak dibeli pemerintah, pasti akan ada kebocoran data. Mungkin teman-teman dari tadi kayak penasaran mungkin ya. Kita mungkin bakal buka sesi tanya jawab. Selama pinjol itu ilegal, teman-teman pun, selama pinjol itu ilegal, kalian harus bayar.